Adil iman, yaqin, wa tasdiq. Ini sebuah pasal pada menyatakan sebagian tanda-tanda iman, yakin dan tasdiq, benar. Ja'a fil hadithi, telah datang, telah warid pada sebuah hadis Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya berkata beliau, idza arada Allahu bi'abdihi, apabila telah berkehendak Allah bi'abdihi, kepada hambanya, khairan, hal keadaannya kebaikan, salaka fi qalbihi, menempuh di dalam hatinya al-yaqin wa tasdiq, ya, yakin dan benar, memudahkan dalam hatinya itu keyakinan dan kebenaran. Wa idza arada bihi syarran, dan apabila Allah berkehendak kepada si hambanya itu syarran, keburukan, salaka fi qalbihi ribata, ya, memudahkan di dalam hati si hamba itu riba, keraguan-raguan, ya. Jadi kalau hati kita benar-benar yakin dan tasdik, yakin dan merasa benar, itu mudah bagi Allah itu untuk diisi kebenaran, ya, kebaikan-kebaikan. Tapi kalau Allah, seandainya Allah itu nggak berkehendak, maka hatinya itu dikasih dengan keraguan-raguan. Jadi mau ngapa-ngapain aja itu nggak enak bawaannya hati itu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, maka siapa orang yang dikehendaki Allah bahwa ditunjukin kepada hambanya itu dibukakan dadanya dengan Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa orang yang dikehendaki Allah bahwa disesatkan si hamba, si orang itu, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, menjadikan Allah itu dadanya si orang itu dayyiqan harajan, sempit dan susah. Jadi kalau kita dalam sehari ini dari pagi sampai siang ini, kalau kita merasa dada kita itu susah gitu ya, ngeluh terus, sempit gitu, itu berarti keburukan yang pernah kita lakuin kepada Allah. Itu ada asarnya di situ di hati kita. Ya, kalau Allah mengingat kebaikan ke kita, bawaannya kita dari subuh tadi kita bangun sampai subuh itu tenang aja. Ya, nggak ada keluhan-keluhan gitu ya. Walaupun dikasih ujian-ujian banyak, sakit lah gitu ya, terus macet lah gitu, tetap dia tenang aja hatinya. Tapi kalau dia merasa mengeluh, ya, lalu dia merasa susah hatinya, berarti itu ada keburukan yang belum kita sesalin kepada Allah, kita tobatin kepada Allah. Nah, makanya kita bisa lihat kalau orang itu banyak mengeluh, dia berarti hatinya sempit dan susah. Wa qad ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-mu'mina. Kalau kita berbuat dosa itu otomatis hati kita langsung sempit, gitu, langsung banyak gelisahnya. Jadi kita bisa kasih indikator buat diri kita juga, gitu ya. Kalau kita lagi gelisah, lagi susah, gitu, berarti kita harus kita ingat dosa apa yang udah kita kerjain, gitu, ya. Mungkin kita nggak tahu sama dosa orang yang di sebelah kita atau dosa sama tetangga kita nggak tahu. Nah, kita ingat lagi, kita balik kepada diri kita dulu sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Wa qad ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-mu'mina, dan telah bersepakat ulama ahlus sunnah ala anna mu'mina, atas bahwasanya orang mukmin, orang yang beriman, alladzi yuhkamu alaihi, yang dihukumkan atasnya, bi annahu min ahli al-qiblati, oleh bahwasanya dia itu daripada bagian ahli qiblat, orang yang melakukan salat, wala yukhalladu finnari, dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. La yakunu illa, tidak keadaannya kecuali man yaqtaqada biqalbihi,
orang yang beriktikad dengan hatinya dinal Islam, agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang pasti, khaliyan minasyakki, sunyi daripada ragu-ragu, wa nataqa bi syahadataini, dan telah menyebutkan dua kalimat syahadat. Jadi siapa aja yang udah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia yakinin Tuhannya adalah Allah, gitu ya, itu dia nggak dimasukin ke dalam neraka. Itu udah sepakat para ahlussunnah, ulama ahlussunnah wal jamaah. Tapi memang di salah satu kitab juga disebutin, walaupun dia udah mengucapin dua kalimat syahadat, tapi kalau dia nggak melaksanakan kewajiban, tetap dia masuk juga ke dalam neraka. Jadi ya, walaupun nanti diberikan syafaat atau pertolongan, dimasukkan ke dalam surga. Jadi ngerasain dua-duanya itu jadinya. Nanti ada stempelnya itu di jidatnya, gitu ya, alumni neraka tuh. Wa an amirul mu'minin, dari amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, qala, telah berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, sewaktu-waktu kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada atas kami itu seorang lelaki, syadidu bayadi thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, tidak kelihatan di orang, atas itu orang bekas suatu perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal dia daripada kami seseorang pun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan Nabi. Jadi kita lagi ngumpul begini, tiba-tiba dari depan pintu masjid langsung datangin Nabi. Itu yang ada orang-orang sekelilingnya lagi. Fasnada rukbatayhi, lalu menyandarkan dua dengkulnya, ila rukbatayhi, kepada dua dengkul Nabi, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala rajulun, dan telah berkata si lelaki itu, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku anil Islam, apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini yang kita sebut rukun Islam, gitu ya. Ketika kita bersaksi itu, nanti kita bawa mati, gitu ya. Kalimat persaksian ini nanti akan ditujukan sama Allah itu, apa benar ente bertuhankan Allah, gitu ya. Nah, makanya kita ngajarin namanya ilmu tauhid, gitu, untuk melengkapi rukun Islam yang pertama ini, ya, yang asyhadu an la ilaha illallah. Sebab kalau kita mengucapin cukup dengan lisan aja itu belum cukup. Itu mesti ada ilmunya. Ilmunya itulah ilmu tauhid yang menyebabkan kita mengenal apa yang namanya Tuhan, yaitu Allah, gitu ya. Ya, dengan ilmu tauhid itu ya, dengan kita tahu sifat-sifat Allah, sifat 20 itu ya. Wa tuqimas sholata, dan mendirikan salat. Ya, dari kita mulai balik, dari mukallaf, dihitung itu salat kita, ya. Nah, nanti makanya yang dipertanyakan itu masalah salat kita. Entah kita itu nanti tadinya misalkan setelah mukallaf, taruhlah umur kita itu ngimpi basah, umur 8 tahun umpamanya. 8 tahun itu kita udah kena beban taklif untuk sholat, beban syariat. Nah, subuhnya udah dihitung, zuhurnya udah dihitung, sholatnya itu. Nah, siapa yang bolong-bolong, ya mesti kita bayar, kita ganti, ya, dengan cara qadha, gitu, ya. Misalkan saya kelas 1 ngimpi basah itu kelas 5 SD umpamanya,
oh saya belum ngerjain sholat tuh, gitu. Belum diajarin apa-apa sama bapak saya, gitu. Nah itu mesti kita bayarin dengan qadha, gitu ya. Satu kali misalkan kita dapat kesempatan umroh atau haji, kita kerjain deh sholat qadha sholat, karena di sana dihitung 1000 kali, ya. Satu kali kita sholat pahalanya sebenarnya 1000 kali. Ya kita hitung aja, misalkan setahun aja kita tinggalin sholat, udah berapa ratus sholat kita tinggalin. Nah itu mesti kita qadhain, ya. Wa tu'tiya zakata, dan menunaikan zakat, membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'ujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan pergi haji ke rumah Allah jika mampu atasnya melakukan perjalanan. Memang ada satu kaul, jika seandainya kita nggak mampu gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tanemin niat dulu. Taruhlah kita orang yang nggak mampu, kita tanemin niat pengen pergi haji, gitu ya. Kebetulan pas hari itu kita niat, kita meninggal, nah dapat tuh pahalanya, gitu. Sama aja kita udah melakukan haji, gitu. Jangan-jangan mentang-mentang nggak mampu gitu-gitu, aku nggak mau pergi haji, gitu. Dan nggak boleh tuh begitu. Duit dari mana gitu. Yang penting mampu nggak mampu, bukan ukuran mampu atau nggak mampu masalah finansialnya. Sebab pergi haji itu memang secara finansial, secara legalitasnya gitu ya, lalu secara keuangan keluarganya untuk ninggalin bekal anak istri di rumah gitu, memang harus mampu. Nah itu kita mesti cita-cita untuk mau pergi haji. Kalau kita kan kadang-kadang nggak punya duit, nggak mau pergi haji gitu. Tapi nggak ada keinginan di dalam hati kita untuk melaksanakan haji itu. Jadi kita sama-sama aja nih, kita nancepin niat di dalam hati kita. Kalau siapa yang belum pergi haji, kita niatin, saya mau pergi haji. Gitu. Kan banyak tuh berita-berita orang tukang asongan lah, berapa pergi haji setelah nabung sekian puluh tahun gitu-gitu. Itu kan menunjukkan kebesaran Allah kalau memang sesuai dengan niatnya. Qala sadaqta, lalu berkata si lelaki, engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu kami heran kepada tuh orang, dia yang nanya tapi dia juga yang benerin. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Lalu berkata si lelaki itu, lalu kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala, lalu berkata Rasulullah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada utusan dan beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Qala, lalu berkata si lelaki tadi, sadaqta, engkau benar. Qala akhbirni 'anil ihsan. Ya, lalu berkata lagi si lelaki itu, beritakan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, bahwa menyembah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Tsumman talaqa ar-rajulus sa'ilu, kemudian pergi itu lelaki yang tadi bertanya tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man as-sa'il? Apakah kau tahu siapa orang yang nanya tadi itu? Qala, lalu berkata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini salah satu pelajaran adab kita, gitu ya. Jadi kalau kita ditanya-tanya masalah agama apalagi, ya hendaknya pertama-tama Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa innahu, lalu berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka sesungguhnya yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril
yang datang kepadamu dan mengajarkan kamu agamamu. Tuh, ya. Jadi ketika lagi ngumpul-ngumpul, datang seorang lelaki berpakaian putih bersih, berambut hitam, rapi, ya. Nah, itu adalah malaikat Jibril. Qala al-ulama'u alladziina hum warathatul anbiya. Lalu bersabda Nabi, al-ulama alladziina hum warathatul anbiya. Ulama itu adalah orang-orang, mereka adalah pewaris para nabi, ya. Man ata bil imani wal islami jami'an, siapa orang yang datang kepada dengan iman dan Islam jami'an, secara berbarengan, fa huwa mu'minun kamilun, maka orang itu disebut mukmin kamil, ya. Dia nanti di yaumil akhir dengan iman dan Islamnya dia disebut mukmin yang kamil. Wa man tarakahuma jami'an, maka siapa orang yang meninggalkan keduanya secara bersamaan, ya, semuanya gitu, dia ninggalin iman, dia ninggalin Islam, fahuwa kafirun kamilun, maka dia dinamain kafir yang sempurna. Wa man tarakal Islam wahda, maka siapa orang yang meninggalkan Islam aja, fahuwa mu'minun naqisun, maka orang itu adalah disebut mukmin yang kurang, ya. Dia tahu, dia, oh ya Allah, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, tapi dia sholat jarang, gitu ya. Nah, itu disebut orang yang beriman tapi kurang. Wa man tarakal iman wahda, dan siapa orang yang meninggalkan iman aja, fahuwa munafiqun. Dia ngerjain sholat, dia ngerjain puasa, dia ngerjain haji dan zakat, tapi dia nggak ada imannya sama Allah. Maka inilah yang disebut dengan munafiqun. Wa ma'na al-iman billah wallahu a'lam bis-shawab.